Ya, yang paling sukses adalah ketika dia mati, dia kembali di dalam husnul khotimah. Itu orang sukses. Ya, jadi orang sukses itu bukan jadi presiden, bukan jadi menteri, bukan jadi dirjen, bukan jadi pengusaha, bukan jadi orang terkenal di dunia, tapi kesuksesan umat Islam di muka bumi ini adalah ketika dia mati, dia membawa iman dan Islam. Itu yang sukses. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang mananya Allah bimurad kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu termasuk di dalam kelompok orang-orang Islam. Orang-orang muslimun itu mana jama orang muslim wal muslimah, laki-laki dan perempuan. Nah, matinya hamba Allah di dalam keadaan beriman dan namanya husnul khotimah tentunya tidak bisa dipungkiri, tergantung daripada kebiasaan-kebiasaan dia hidup di muka bumi ini. Ingat ya. Jadi orang mati itu bagaimana kebiasaan dia ketika hidup di muka bumi ini. Kita diajarkan berdoa setiap selesai sholat, mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'ul khotimah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akhir hayatku ini berada keadaan baik, dalam keadaan iman, dan aku berlindung kepada Engkau daripada akhir hayatku ini di dalam keadaan buruk. Anapun orang itu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati akhirnya baik atau buruk tergantung daripada kebiasaan dia ketika dia masih hidup. Nah, waspada ini ya, karena kita nggak tahu. Abi tidak tahu Abi nanti akhir hayatnya bagaimana, hanya berikhtiar sebagaimana yang diajarkan ya oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para aulia, oleh para alimul ulama, bagaimana kita berharap akhir hayat kita husnul khotimah. Maka ulama-ulama mengkategorikan bahwa akhir hayat dari seseorang itu husnul khotimah atau tidaknya tergantung kepada 4 hal. Dengarkan ya, khususnya buat anak-anak Abi di sini ya, untuk Ate Cindy dan Hadi. Karena yang berpesan ya, kenapa keluarga itu harus dipesankan, diwasiatkan. Ya. Orang itu akhirnya husnul khotimah atau tidak ini yang pertama adalah dari bagaimana dia bergaul di dalam kesehariannya. Nah, ini bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang-orang soleh wa solehah, kalau dia bergaul dengan orang-orang ibadah, maka dia akan terbentuk menjadi seorang karakter muslim wal muslimah. Ya. Kalau bergaul dengan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mustahil dia pun akan terbentuk menjadi karakter yang ingkar atau yang mungkar atau yang kafir juga. Yang kedua adalah daripada bagaimana dia ini paham tentang ilmu-ilmu agama. Oleh karenanya mencari ilmu agama ini dikatakan oleh Rasulullah SAW ini fardhun, wajib. Tidak cukup kita hanya belajar ilmu dunia.
ilmu agama kita tidak tahu. Kita harus paham apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di alam mahsyar, dari mulai alam mahsyar, alam sirat, alam hisab, alam sirat, sampai surga dan neraka. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa tahu? Ya. Yang ketiga, yang menentukan seseorang itu husnul khotimah atau tidak, kebiasaan dia di dalam keseharian, dalam kehidupannya. Kalau orang senang nonton, matinya cuma nanti lagi nonton. Naudzubillahi min dzalik. Kalau orang senang nyanyi, nanti matinya lagi nyanyi. Kalau orang cinta resep kepada zikir, insya Allah nanti matinya juga zikir. Bukan satu dua ya yang dicontohkan di dalam media sosial, orang tukang menghafal Quran, matinya dia sampai baca Quran. Ya, ada seorang ustazah, dia ini suka kepada baca Dalail Khairat, salah satu kitab sholawat. Dia dari mulai akil balik dia senang kepada baca Dalail Khairat di antara ibadah-ibadah sunnah yang lain. Maka sekitar dia sakit di rumah sakit, walaupun di antara sadar dan tidak, dia terus baca kitab Dalail Khairat, baca sholawat sampai akhir hayatnya dia, sampai tidak adanya dia bersolawat. Yang terkenal dari Banjar ada namanya Guru Jai sama. Ketika beliau akan wafat di rumah sakit, dia suka kepada kasidah, puji-pujian, sholat kepada Rasul, sampai akhir hayatnya. Ketika dibuka infusnya, dia membaca kasidah sholawat. Nah, ini waspada. Kalau orang tukang main game, jangan-jangan nanti matinya juga lagi main game. Naudzubillahi min dzalik. Ini ya, waspadai. Karena ajal itu, ya, ingat ini, dengar semuanya, ingat semuanya. Al-Fakir Abi juga ngintin diri Abi sendiri. Ajal itu tidak tahu kapan datangnya. Tidak bisa kepada yang muda, tidak bisa kepada yang tua, tidak bisa kepada yang sakit, tidak bisa kepada yang sehat, dan tidak bisa ditunda ajal itu. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ija jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa ija jaa ajaluhum, dan apabila ajal itu tiba, la yastakhiruna, nanti dulu, jangan sekarang. Saya masih sibuk, saya belum zikir, saya belum ngaji, saya belum sholat, saya belum baca Quran, nggak bisa. Ya, nanti dulu. Wasaktimut, diburu-buru pengen mati, kalau waktunya meninggal nggak bisa meninggal. Karena ajal itu datangnya tiba-tiba. Maka yang harus kita sadari, apa yang menjadi kebiasaan kita saat nanti kita kembali husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya, naudzubillah, su'ul khotimah adalah mati yang gagal. Dan ingat, ketika seseorang meninggal di dalam su'ul khotimah, di dalam akhir hayat yang jelek, maka alam kubur adalah siksa yang pertama. Kalau celaka di alam kubur, apalagi nanti di alam mahsyar. Jadi kubur adalah gerbang pertama menuju pintu akhirat. Kubur atau alam baka atau alam barzah itu gerbang pertama kita masuk akhirat. Dan semua orang yang hidup pasti bakal mengalami semua perjalanan itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bakal merasakan mati. Tidak tahu. Yang harus kita pikirkan sekarang, ya, untuk semua termasuk keluarga Abi, apa yang bisa kita bawa kalau kita kembali ke alam barzah? Gerbang pertama musibah di alam kubur kita, maka nanti alam mahsyar lebih berat lagi. Apa yang bakal terjadi dengan kita? Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa tahu semua itu.
kalau kita tidak tahu ilmu agama yang harus kita pelajari. Maka semua jamaah yang Abi sayangi, jangan malas ya mencari ilmu, jangan malas mencari ilmu, walaupun hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jangan diam di kamar. Ada apa tiap hari di kamar, siang malam di kamar, atau pulang di kamar malam Jumat zikir ya, sambil bersilaturahim dengan harapan menjadi wasilah kita dipanjangkan usia, dapat rezeki banyak, amin, dengan silaturahim ini. Jadi ya marimakumullah yang Abi sayangi, Abi berpesan kepada diri Abi sendiri untuk semua. Mari kita evaluasi sampai sejauh mana persiapan kita masuk di alam barzakh kelak. Berapa banyak sholawat yang kita baca, berapa ayat Quran yang kita baca tiap hari. Sebelum kita tidur, kita evaluasi diri kita. Apa saja yang sudah kita lakukan dari pagi sampai kita menjelang tidur. Ya, ingat, setiap yang pasti, yang hidup pasti merasakan mati. Dan sukses yang hakiki adalah ketika seseorang mati di dalam husnul khotimah. Orang kaya, para pejabat makin kaya, hisabannya makin berat. Apalagi pejabat-pejabat yang punya kedudukan ngurus rakyat itu lebih berat hisabannya di yaumil mahsyar. Dia akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, kita harus waspada. Ya. Kita bakal dimintakan pertanggungjawaban. Jangan jauh-jauh. Ayah saja kita. Nih kita laki-laki nih. Makanya bapak suka bawel sama istri, sama anak, suka bawel. Ya, ini keluarga saja. Ya, diwaspadai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ada pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini kadang-kadang anak kalau bawel kan begitu. Betul. Bapak itu tanggung jawab di akhirat terhadap istrinya, terhadap anaknya, keluarganya. Ya. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah beritahu, yang maknanya kurang lebih, hei orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka anak kita. Kalau Abi Mujali belajar, ayo belajar ini, belajar itu sama anak, bangun, ayo zikir, ayo, itu karena sayang. Kalau ada orang tua yang ingetin kita, kita bersyukur selagi mereka hidup. Kalau mereka sudah mati, ya tidak ada lagi ingetin kita. Nah, maka jangan malas kita datang ke majelis ilmu, majelis zikir. Terakhir, sebelum kita berzikir, semua kalian para jamaah bergurulah kemana saja. Dalam mencari ilmu agama boleh kemana saja berguru. Tapi satu patokan yang diajarkan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh Rasul, oleh para ulama, carilah guru. Yang bagaimana yang guru itu? Yang mengajarkan engkau dekat dengan Allah SWT, yang mengajarkan engkau mengenal Allah SWT, yang mengajarkan engkau bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Cari guru yang begitu. Jadi jangan cari guru yang ngajar huka-huka, yang ada sesat, yang ada bangkrut. Ya, cari guru yang mengajak orang kenal kepada Allah, yang cari guru yang mengajak kita beribadah kepada Allah. Cari guru yang mengajarkan bagaimana kita tahu cara beribadah. Jadi boleh berguru kemana saja, cari ilmu agama buat kebaikan. Yang penting garis bawahi, cari guru yang tadi mengenal Allah, bisa bagaimana tahu beribadah kepada Allah, bagaimana kita
mengenal diri kita dan mengenal Allah dalam proses takarrub, dalam proses zikir dan lain-lain. Barangkali itu yang Abi sampaikan ya, pesan Abi ya. Ingat, suatu waktu Allah akan panggil kita dan kita tidak tahu kapan tiba saatnya, kapan tiba waktunya. Mari evaluasi diri kita. Sudahkah kita siap? Perjalanan panjang. Perjalanan panjang, meninggal itu perjalanan panjang. Ya, wafat itu perjalanan panjang. Kakek kita ketika kita mati kita tidak tahu berapa lama lagi kiamat akan tiba. Bayangkan kalau dikubur kita, ya, dikubur kita sudah penuh dengan siksa, penuh dengan musibah, apalagi nanti di alam selanjutnya. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Jadi waspadalah, ya, waspadalah. Persiapan apa, bekal apa yang bisa kita bawa, ya. Apalagi kalau sudah umur 50 tahun ke atas. Ya, boleh kita suka kepada dunia, tapi jangan jadikan dunia segala-galanya. Ya, ini cari dunia, sibuk pulang dari sana capek ngaji kagak. Naudzubillah wa tsumma naudzubillah. Dunia ini kata Rasul cuma wala tansa. Ya, kata Rasul, wabtaqi bima ataqalla darul akhirah. Cari orang akhirat sebanyak-banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan tapi kehidupan kamu. Cuma jangan lupakan. Jangan cari duit gara-gara cari duit dari sana dari sini. Ngaji enggak, belajar tidak. Na'udzubillah wa subhanallahi min dzalik. Ya, memangnya kamu bawa mobil mati? Memangnya kamu mati bawa duit? Memangnya kamu mati bawa rumah mewah? Memangnya kamu mati bawa pangkat? Bawa teman yang punya backingan? Enggak, mati cuma kita sendiri. Perjalanan mati keluarga kita mati 1 hari sampai seminggu masih nangis keluarga kita, 40 hari masih nangis, ya. Nanti udah 40 hari 3 bulan udah mulai lupa sama kita karena 100 hari ingat sama kita. Udah 100 hari maka ingat kita lagi dan kubur kita sendiri. Istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, mereka sibuk urusan dunia, belum tentu doain kita, belum tentu. Di dunia kita sayang, kita cari harta benda buat anak kita mati sudah. Paling mereka yang tinggal 3 bulan pasti itu pasti. Udah 3 bulan 10 hari ke sana paling ingat kalau sudah sibuk di depan dunia belum tentu ingat sama kita, belum tentu. Ya, belum tentu. Kecil orang yang paham tentang ilmu agama, dia ingat biru walidain, berbuat baik kepada orang tua. Tiap hari dia baca Quran, dihadiahkan. Allahumma ja'al wa taqabbal wa qaranahu bil hadiyatan minna wa sallallahu sebakal susot sebutin. Kalau ngerti. Kalau anak kita nggak ngerti agama, bahlu bagian doain kita. Tukang nyanyi, artis, bukan kita mengklaim mereka nggak bisa ngaji. Mayoritas yang hidup di dunia modern nggak mengerti bagaimana ilmu agama, mendoakan orang tua kita, bagaimana tata cara, nggak ngerti, dilupakan begitu saja. Jadi untuk semua yang mendengarkan, ingat di kubur ini kita sendiri, ada yang nemenin kita, ya. Anak kita pada ingat paling gak diomongin, ingat sama si mama, ingat sama si bapak. Dulu masih ada anu, cuma begitu doang. Ini baju bekas si bapak, ini baju bekas si mama, cuma begitu doang. Gak mau dia nemenin kita mati di kubur sendiri, kita di kubur sendiri. Kita lagi disiksa, kita teriak tolong, belum terdengar, gak akan mendengar pada saat kita ada. Nah, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk kembali? Insyaallah kita kembali semuanya husnul khotimah, amin. Dan orang yang cinta kepada guru, dialah masyarakat bertemu. Orang yang cinta kepada guru, dialah masyarakat, mereka akan menuntut kita kembali kepada guru. Akhirnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hormati, cintai gurumu agar ilmu berkah, dan insyaallah dialah masyarakat kita akan berserta dengan guru-guru kita, dengan orang-orang soleh, ya, dengan orang yang mengajarkan kebaikan kita. Demikian, semoga bermanfaat, ya, untuk diri Abi sendiri, untuk keluarga khususnya.
Ingat aja kita tidak tahu, kita berharap Allah mata'ala umuruna, ya Allah panjangkan usia kami biri doka di dalam ridhomu, wabi ta'atika di dalam taat kepadamu. Kita minta umur kita panjang dan ridho dan taat. Ya, kalau nggak umur panjang nggak ridho kepada nggak ridho Allah, nggak taat kepada Allah, makin tua makin banyak dosa. Ya, ingat orang kalau tuanya lupa, tua keladi, naudzubillahi min dzalik, makanya doanya Allahumma tawil umurona biri doka bituatika wasoi jasadina waqli hajatuna nawil qulubana wa thabit iman wa sirjatana. Ya Allah, Allah umurona biri doka, Allah panjang manusia kami dalam berhitung di dalam taat kepadamu. Wasoi jasadina, sehatkan jasmani rohani kami. Waqli hajatuna, dan penuhi semua kebutuhan. Wa nawil qulubana, dan terang-benderangkan hati kami. Wa thabit iman, dan tetapkan iman kami. Wa wasi' rajatana, dan luaskanlah rezeki kami. Itu doa bagus kalau kita baca, ya. Jadi kita umur panjang tidak belangsa, ya. Umur panjang tidak belangsa, umur panjang iman kita tidak rusak. Yang anjurkan tiap sholat paling tidak kita baca, jangan tinggalkan. Baik, sebelum akhiri nasihat untuk diri Abi sendiri, ya, 3 hal yang jangan kita lupakan. Yang pertama, zikir itu baca tasbih. Jangan putus baca tasbih, karena tasbih, ya, itu akan menerangi kubur kita. Kubur gelap gulita, dengan baca tasbih insya Allah kubur kita diterangkan Allah SWT. Amin. Kedua, jangan lewatkan baca Quran, karena Quran akan menerangi kubur kita. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Demi Allah, orang tidak mau belajar baca Quran, tidak ada niat belajar baca Quran, kuburnya akan gelap. Na'udzubillah. Maka belajar, paksakan semaksimal mungkin. Anapun tidak bisanya, itu bukan urusan kita. Usaha kita belajar, tetap kubur. Yang ketiga, jangan lupa selalu kita baca istighfar, ya. Sumpah mati, kartu mati, baca istighfar. Sayyidul istighfar itu harus apa semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa udzabi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul istighfar. Pagi baca 1 kali, paling tidak maghrib 1 kali. Insyaallah kalau kita mendoakan daripada Sayyidul istighfar ini, kalau kita mati kita kembali dalam husnul khotimah. Amin. Ya, belajar itu, ya, harus bisa itu, ya. Kemudian dawamkan terus zikir kita, paling tidak sholawat, karena tidak akan sampai doa kita ke Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat 4 berkata kepada Nabi, bersumpah kepada Nabi. Malaikat Jibril, Mikail, Asrafil, Ajrail, 4 malaikat. Dia berkata kepada Rasulullah SAW tentang sholawat. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril alaihissalam, untuk membantu siapa yang bersalat kepada engkau 10 kali kelak di alam mahsyar, nanti dia untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, aku akan tuntun dia agar dia tidak terpeleset masuk ke dalam neraka. Malaikat Jibril sumpah kepada Rasul, janji kepada Rasul, siapa yang baca salat kepada engkau 10 kali sehari, aku akan nanti bawa dia. Aku akan bawa dia, nanti aku akan tuntun dia saat dia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kata malaikat Jibril alaihissalam dalam hadis yang sahih. Kata malaikat Mikail, ya Rasulullah, siapa yang baca salawat kepada engkau 10 kali, maka kelak aku akan bawakan air dari begawanmu, air dari Talaga Al-Kautsar untuk umatku yang membaca salawat kepada engkau walau hanya 10 kali. Wah, 10 kali. Tuh, aku akan ambilkan Talaga Al-Kautsar untuk minumkan umatmu yang baca kepada salawat kepada 10 kali. Jibril, malaikat Jibril, Mikail, malaikat Asrafil. Ya, kata malaikat Asrafil, ya Rasulullah, nih yang baca salawat nih, umatmu yang membaca salat kepada engkau 10 kali, kelak yaumil mahsyar aku akan sujud di depan Allah SWT, dan aku tidak akan bangun dari sujudku
belum umatmu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata malaikat Jibril Mikail Asrafil, aku tidak akan bangun dari sujudku kepada umatmu yang membaca sholawat walau 10 kali. 10 kali tidak akan aku bangun, tidak akan aku bangun. Ya, aku akan mintakan ampun untuk umatmu yang membaca sholat kepada engkau 10 kali setiap hari. Kalau makanya kita pagi baca sholawat, maghrib baca sholawat. Nah, yang keempat, Ijra'il. Kata malaikat Ijra'il salam, ya Rasulullah, siapa umatmu yang membaca sholawat walaupun hanya 10 kali setiap hari tapi istiqomah, tidak putus, terus tidak putus. Maka kata malaikat Ijra'il, aku akan mencabut roh mereka sebagaimana aku mencabut rambut dari kelompok tepung, dari rambut yang ada di tepung, mencabut ruh daripada umatmu yang membaca sholawat kepada engkau 10 kali aja. Dia akan cabut ruh kita seperti mengambil rambut daripada tepung, jadi ngegeser gampang. Nah, insya Allah. Makanya baca salat jangan putus setiap hari, ya, jangan putus. Di majelis ini sudah dawam, Abi ingatkan Ustaz Mumu, Ustaz Eman, semua dari dulu subuh baca sholawat Nariyah 11 kali, sholawat Jibril 100 kali, Sayyidul Istighfar 10 kali, sholawat Tibil Qulub 10 kali, sholawat Jaza Allah itu 7 kali, kemudian sholawat Tunjina itu baca 3 kali atau 5 atau 7 kali. Itu istiqomah di sini sampai saat ini, dan zikir tarekat insya Allah semua yang ikut zikir sini, santri santriat semuanya nanti akhir hayatnya husnul khotimah. Amin. Ya, nah ini pernyataan dari 4 malaikat. Maka diantara baca Quran, baca tasbih yang tadi Abi terangkan, ya, Sayyidul Istighfar, baca, jangan putus baca sholawat supaya apa? Ya, nanti kita mendapatkan anugerah husnul khatimah. Ya, apa husnul khatimah? Allah a'lam bissawab. Ya, yang penting kita jangan melakukan dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Syirik, murtad, munafik, durhaka kepada orang tua, berbuat maksiat dosa besar, makan uang riba, berzina, melakukan minuman atau barang-barang terlarang yang masuk ke dalam perut kita selain daripada makan riba. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Abi harapkan kita semua kepada husnul khotimah dan semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita diaku umat Rasulullah SAW karena kita menghidupkan malam Jumat ini. Malam Jumat ini adalah Syedul Ayam, ya, malam rayanya umat Islam, hari rayanya umat Islam. Setiap minggunya malam Jumat, dan mulai masuk Jumat ini semua doa umat Rasulullah dijabah oleh Allah SWT. Menerangkan malam Jumat, menghidupkan malam Jumat, berarti kita mengikuti apa sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Terutama kita baca sholawat, ya, dianjurkan membaca Yasin, membaca Suratul Kahfi, membaca Al-Muluk, itu dianjurkan pada malam Jumat. Insya Allah kita semua istiqomah di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Dan kata Rasul, siapa yang cinta kepadaku maka kana ma'i bil jannah. Maka siapa yang cinta kepada aku maka nanti di surga aku, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi malam Jumat ini, hari Jumat, kita hidupkan, paling perbanyak baca sholawat. Dan ingat yang Abi ajarkan, baca sholat umi besok malam Jumat, hari Jumat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi Rasulullah Nabi Umi wa Subhanallah, baca 80 kali, insya Allah Allah akan ampuni dosa kita selama 8 tahun. Amin. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak ngaji? Maka kita perlu mengaji, ya. Demikian yang bisa Abi sampaikan. Mari kita mulai saja.
kita akan mendoakan orang-orang yang minta didoakan oleh kita, ya. Jadi mendoakan orang itu